Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat teman-teman semua yang masih support channel ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru lainnya. Ingat, subscribe itu gratis. Oke teman-teman semua, kali ini kita akan membahas sesuatu yang penting untuk persiapan teman-teman ujian P3K ya di tahun ini, yaitu apa? Yaitu petunjuk teknis ya seputar jabatan fungsional perawat. Nah, ini berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020. Nah, ini termasuk yang baru ya teman-teman. Nah, kalau peraturan yang tahun kemarin itu mengacu lebih ke Permenpan RB ya Nomor 35 Tahun 2019. Itu seputar jabatan fungsional juga ya, fungsional perawat. Nah, teman-teman, ini sebenarnya teman-teman bisa download ya di internet tentang PMK ini ya. Nah, kita langsung saja masuk ke halaman 26, yaitu seputar uraian kegiatan jabatan fungsional perawat. Ini ada butir kegiatannya. Butir kegiatan ini ya, jabatan fungsional perawat mengacu kepada Permenpan RB nomor 35 tahun 2019 ya, seperti tadi. Nah, ada beberapa ya, ini beberapa jenjang jabatan perawat, yaitu terampil mahir, penyelia, ahli pertama, ahli muda, ahli madya, dan ahli utama ya. Nah, kali ini kita akan membahas yaitu jenjang jabatan terampil ya, perawat terampil. Jumlahnya itu ada 18 butir kegiatan. Untuk selanjutnya akan kita bahas yang ahli pertama. Ya, perawat dengan jumlah butir kegiatan itu ada 51 butir kegiatan. Ini lebih banyak daripada teman-teman dari perawat terampil. Oleh teman-teman semua, ini yang paling penting yaitu tentang seputar definisi operasional kegiatan. Ya, kalau kemarin itu, nah ini jabatan fungsionalnya itu hanya secara umum ya. Coba kita lihat di ini teman-teman, di Permenpan RB nomor 35 tahun 2019. Nah, contohnya itu seperti ini. Perawat terampil itu uraian kegiatannya hanya melakukan pengkajian keperawatan dasar pada individu, kemudian melakukan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan, ya, melaksanakan edukasi tentang PHBS dalam rangka melakukan upaya promotif. Ini menurut Permenpan RB. Nah, kali ini di Permenkes ini, ya, ini sudah sangat spesifik ya. Ada definisi secara operasionalnya. Misalkan ya nomor 1 ya, melakukan pengkajian keperawatan dasar pada individu. Nah, ini pengkajiannya seperti apa? Yaitu melakukan pengumpulan data status kesehatan manusia melalui kegiatan pemeriksaan fisik, psikososial, spiritual, transkultural, dan mengkaji riwayat kesehatan dan perkembangan penyakit atau masalah kesehatan ya. Kemudian ada norma, perilaku, dan kebiasaan seseorang. Ini lebih spesifik lagi sehingga memudahkan kita untuk menebak ya kira-kira soal yang akan muncul itu nanti seperti apa ya. Karena di tahun kemarin itu ya, berdasarkan yang CPNS itu, jadi kisi-kisi yang ditampilkan untuk CPNS itu terkait dengan jabatan fungsional ini, poin-poin ini. Ya, untuk itu penting kita pelajari mulai dari saat ini ya. Oke teman-teman, kita tidak akan mempelajari seputar bukti fisik, kualitas hasil kerja maupun angka kredit ya. Kita hanya mempelajari definisi operasionalnya saja. Oke, ini yang kedua itu melakukan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan. Nah, komunikasi terapeutiknya yang seperti apa? Itu kegiatan komunikasi dengan klien maupun keluarga yang memberikan efek terapi dan bertujuan memenuhi kebutuhan klien mulai dari fase prainteraksi, kemudian fase orientasi, fase kerja, dan juga fase terminasi. Ini fase-fase komunikasi terapeutik. Biasanya ditampilkan contoh soal atau contoh komunikasi antara perawat dan juga klien. Nanti teman-teman menebak ini masuk ke fase mana. Biasanya ada soal seperti itu ya. Oke, lanjut ke poin ketiga. Yaitu melaksanakan edukasi tentang PHBS ya, dalam rangka melakukan upaya promotif. Yaitu melakukan edukasi berupa pemberian informasi. Ya, pemberian informasi, memberikan konsultasi maupun motivasi pada individu, keluarga, kelompok maupun masyarakat tentang PHBS. Mudahnya. Kemudian poin keempat, memfasilitasi penggunaan alat-alat pengaman atau pelindung fisik pada pasien untuk mencegah risiko cedera pada individu dalam rangka upaya preventif. Seperti apa memfasilitasinya?
yaitu memberikan pasien atau klien ya, atau kita menyediakan alat APD-nya, kemudian penghalang tempat tidur itu. Ya, penghalang tempat tidur juga penting agar mencegah terjadinya risiko cedera, kemudian atau risiko jatuh. Kemudian ada juga gorden atau screen dan juga lain-lain. Ini sesuai dengan kebutuhan pasien untuk mencegah cedera pada pasien atau klien, serta mencegah penularan atau infeksi silang di fasilitas pelayanan kesehatan ya, atau HIS. Oke, selanjutnya di poin kelima, memberikan oksigenasi sederhana. Nah, ini memberikan oksigenasi sederhana yang seperti apa? Yaitu memberikan asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan pemenuhan oksigen, seperti pemberian oksigen menggunakan nasal kanul ataupun simple mask. Teman-teman bisa eksplorasi lagi informasi seputar indikasi maupun kontraindikasi penggunaan nasal kanul maupun simple mask. Ya, ini bagi teman-teman bagi teman-teman perawat terampil. Oke. Selanjutnya di poin ke-6. Memberikan tindakan keperawatan pada kondisi gawat darurat atau bencana atau kritikal. Itu dengan melakukan tindakan keperawatan, pertolongan secara tepat, cepat dan akurat pada pasien atau klien kasus kegawat daruratan dasar. Kegawat daruratan dasar seperti melakukan BHD ya, kemudian triase, ini juga ada yang tepat bagi pasien kritis dan juga mengidentifikasi jalur SPGDT. Sistem penanganan gawat darurat terpadu dan evakuasi dalam penanganan bencana, ya, masuk ke keperawatan kritis. Kemudian ada juga ya poin ke-7, memfasilitasi suasana lingkungan yang tenang dan aman serta bebas risiko penularan infeksi dengan menyediakan lingkungan yang kondusif, bersih, tenang, sirkulasi udara lancar, peralatan yang digunakan bersih dan juga steril ya, atau steril, kemudian aman dan juga berfungsi baik serta bebas risiko penularan infeksi ya. Kemudian poin ke-8, melakukan intervensi keperawatan spesifik yang sederhana pada area medikal bedah. Ini sudah masuk ke intervensi keperawatannya. Yang seperti apa? Yaitu memenuhi kebutuhan dasar klien dengan kasusnya itu kasus medikal bedah. Kemudian selain itu menghitung keseimbangan intake dan output cairan, ini keseimbangan cairan. Kemudian ada perawatan pada alat kesehatan yang terpasang, ya, seperti infus, kateter, ini kateter urin ya, NGT dan juga selang WSD. Serta memonitor tanda vital, mengenal tanda kegawatan melalui early warning system atau WS. Menjadi viral ya, menjadi viral WS itu karena baru yang menganggap ini tuh asing ya. Untuk tahun kemarin itu asing sekali EWS-nya. Teman-teman juga ini harus mempelajarinya seputar EWS ya. Penilaian maupun interpretasinya ya. Kemudian serta menghindari terjadinya risiko cedera pada pasien. Oke, poin ke-9, melakukan intervensi. Ini juga sama, intervensi spesifik pada area anak. Seperti apa? Melakukan tata laksana pemenuhan kebutuhan dasar anak pada kasus anak sederhana. Kemudian menyiapkan tindakan imunisasi sesuai program. Imunisasi itu sering sekali keluar ya. Kemudian screening perkembangan menggunakan KPSP. Ini yang 4 elemen itu yang seperti motorik kasar, halus, kemudian bicara atau bahasa, serta sosialisasinya. Kemudian juga stimulasi perkembangan anak. Kemudian juga memonitor tanda-tanda vital pernapasan, kemudian nadi, tekanan darah, dan juga saturasi oksigen, serta mengukur intake dan output cairan, atau mengenal tanda kegawatan early warning system ini pada anak ya. Selain pada dewasa, EWS juga harus kita pelajari, yaitu pada anak. Oke, selanjutnya nomor 10 ya, melakukan intervensi keperawatan. Ini secara spesifik yang sederhana itu di area maternitas, seperti pemenuhan kebutuhan dasar, memonitor tanda-tanda vital, pernapasan, nadi, tekanan darah, saturasi oksigen, serta mengukur intake dan output cairan, mengenal tanda kegawatan early warning system juga ya. Tadi pada dewasa, anak, dan juga ini pada maternitas. Oke, selanjutnya melakukan intervensi spesifik ya, keperawatan spesifik di area komunitas, seperti pemenuhan kebutuhan dasar di area komunitas. Melakukan edukasi kesehatan sesuai dengan masalah dan juga sasaran. Melaksanakan tindakan keperawatan pada individu sebagai anggota keluarga. Oke, selanjutnya poin ke-12.
yaitu melakukan intervensi keperawatan spesifik yang sederhana di area jiwa. Yaitu melakukan tindakan keperawatan spesifik yang sederhana ini pada orang dewasa ya. Area jiwanya itu orang dewasa, antara lain mengobservasi perubahan perilaku pasien, kemudian mampu melatih pasien mengenal masalah sosialisasi pada pasien isolasi sosial, ya ini baik SP maupun TAK ya, mampu mengenal aspek positif pada pasien harga diri rendah, mampu melakukan perawatan pada pasien defisit perawatan diri, mampu mengenal tanda gejala halusinasi, mampu melatih pasien mengenal penyebab dan tanda gejala pasien risiko perilaku kekerasan. Ini seputar area jiwa ya. Oke, selanjutnya ini nomor 13 itu melakukan tindakan terapi komplementer atau holistik. Ini juga terbilangnya baru ya. Kita agak asing juga untuk terapi selain EWS ya. Terapi komplementer ini juga agak asing bagi kita ya. Melakukan terapi yang dilakukan dalam pemenuhan kebutuhan dasar klien dengan pendekatannya secara tradisional, konvensional ya. Dalam lingkup kewenangan perawat. Masih dalam lingkup kewenangan perawat dan sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Contohnya itu terapi komplementer, touching terapi, massage ya, dan lain sebagainya. Itu teman-teman silakan juga eksplorasi tentang berbagai macam terapi komplementer yang bisa dilakukan oleh perawat. Oke, selanjutnya nomor 14 melakukan tindakan keperawatan pada pasien dengan intervensi pembedahan. Ini ya ranahnya perioperatif, yaitu tahap pre, intra, post operasi, yaitu melakukan kegiatan berupa mempersiapkan, memberi dukungan psikologis, menjamin lingkungan aman dan mencegah injuri, serta menghindari terjadinya komplikasi pada saat pre ataupun intra maupun post operasi dengan resiko ringan sesuai kewenangan. Nah, ini juga ada contohnya yang preoperasi. Ya, preoperasi ini memastikan semua persiapan operasi itu telah dilakukan, seperti puasa dan juga membersihkan area operasi dan juga lain-lain. Kemudian di intraoperasi, ini kita memonitoring tanda vital dan juga hemodinamik pasien, serta memfasilitasi kebutuhan instrumen selama operasi. Kemudian post operasi, ya setelah operasi itu memonitor tanda-tanda vital pasca operasi dan juga mengatur posisi dan lain sebagainya. Ini juga termasuk ada yang memindahkan ini juga ya, ada memindahkan pasien dari brangker satu ke brangker lainnya atau brangker rawat inap, seperti itu ya. Oke, selanjutnya itu poin ke-15, memberikan perawatan pada pasien dalam rangka melakukan perawatan paliatif. Seperti apa? Yaitu kegiatan melakukan asuhan keperawatan dan pendampingan pasien atau klien untuk meningkatkan kualitas hidup dengan memperhatikan martabat dan juga harga diri pasien ya. Ini perawatan paliatif ya. Kemudian juga ini memberikan dukungan, fasilitasi kebutuhan spiritual pada kondisi kehilangan, berduka atau menjelang ajal dalam pelayanan keperawatan. Seperti memfasilitasi yang mendampingi pasien sakaratul maut atau menjelang ajal, dan juga kita memberikan dukungan pada keluarga dalam proses berduka. Ini fase-fase kehilangan juga ya ada. Oke, selanjutnya melakukan perawatan luka. Ini masuk juga tindakan keperawatan untuk penyembuhan luka dan atau mencegah terjadinya komplikasi pada luka eviscerasi ringan, operasi bersih, dan juga luka trauma superficial tanpa infeksi. Kemudian juga ada luka bakar grade 1 dan 2 kurang dari 10% non area saluran pernapasan. Ya, ini bagi teman-teman dari perawat terampil ya. Itu ruang lingkup perawatan lukanya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah dokumentasi. Ya, dokumentasi ini pasti ada ya, baik secara teori maupun secara nanti contoh soal, teman-teman harus pelajari itu. Oke teman-teman semua, ini untuk teman-teman dari perawat terampil. Semoga dari penjelasan ini teman dapat menambah gambaran gimana kira-kira soal yang akan keluar nanti ya. Teman-teman tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.